Firman Tuhan kita saat ini saya ambil di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Saudaraku, firman Tuhan di sini menceritakan bahwa Yesus mengajarkan dan memberikan kepada kita suatu rahasia yang luar biasa. Bahwa firman Tuhan berkata bahwa ternyata untuk kita bisa hidup tenang dan bisa mendapatkan kelegaan adalah kita harus rendah hati. Saudaraku, dan kita harus mengenakan kuk yang dari Tuhan. Pikulah yang kupasang, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudaraku, yang dimaksud dengan artinya saudaraku bahwa menjadi satu kuk dengan Yesus, yaitu seperti sepasang sapi. Kalau kita di kampung-kampung ada sapi junior itu bapaknya atau orang tuanya, dan senior yang memakai kuk untuk membaca, tetapi kuknya ringan karena yang memimpin ya di sini dijelaskan karena yang memimpin sapi yang senior. Yang dimaksud sapi senior itu Yesus. Sedang kita sebagai sapi junior hanya tinggal mengikuti sapi yang senior saja, yaitu Yesus. Jadi saat kita ikut Yesus, beban kita lebih ringan. Ibarat sapi senior sapi junior hanya mengikuti sapi yang senior, makanya bebannya ringan. Jadi firman Tuhan dikatakan saudara bahwa pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, pada Tuhan Yesus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudaraku, artinya adalah tindakan kita sebagai sapi yang junior, itu kita sapi juniornya yang mau belajar dan mau mengikuti Yesus sebagai sapi yang senior, yang lemah lembut. Tentu kan sapi senior itu yang saling menghargai, rendah hati. Itu bicara tentang Tuhan Yesus, kita juniornya. Ketika saudara dan saya rendah hati, maka kuk yang dari Tuhan itu menjadi ringan, sehingga jiwa kita mendapat kelegaan dan ketenangan, karena sebenarnya Tuhanlah sebagai sapi yang senior yang lebih banyak mengikul bebannya. Ya tentu saudaraku, selalu kita curhat sama Tuhan dan Tuhan selalu menjadi pertolongan kita, saudaraku. Jadi saudara, ketika kita mau memilih hidup untuk hidup dalam kerendahan hati, firman Tuhan berkata bahwa maka sesungguhnya kita sedang mendatangkan dan mentransferkan gaya hidup Yesus. Ketika kita melihat ketika kita selalu rendah hati, itu kita sudah mentransferkan gaya hidup Yesus. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus kita penuh dengan kerendahan hati, yaitu di sini dijelaskan gaya hidup Yesus Kristus adalah gaya kerajaan Allah yang di sorga. Jadi saat kita mengikut Yesus, itu akan kelihatan gaya kita itu anak-anak kerajaan Allah. Supaya saudaraku, di firman Tuhan dijelaskan supaya supaya terjadi di bumi apa yang kita ikut melalui Tuhan Yesus terjadi di bumi. Sebab saudaraku, kerendahan hati membuat kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan, sehingga saudara dan saya dimampukan untuk hidup melakukan firman Tuhan, melakukan kebenaran akan firman, dan kita selalu damai sejahtera dan selalu sukacita. Saudaraku, melalui firman Tuhan kita saat ini, oleh anugerah Tuhan Yesus, by His grace, tentu Roh Kudus yang ada pada kita akan memampukan kita untuk hidup dalam kerendahan hati, sehingga saudara, kita dapat membangun keintiman kita dengan Tuhan, dan kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan.
Untuk melakukan memang secara manusia tidak mudah. Tapi saudaraku, Roh Kudus yang ada pada kita, Dia yang akan membantu kita, membantu kita untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan saya percaya saudara-saudara, ketika kita melakukan ini dengan benar, maka kuasa Roh Kudus bekerja pada kita luar biasa. Karena saudara-saudaraku, kerendahan hati membuat kita dapat hidup dalam anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah, berkatnya kita berlimpah-limpah dalam segala aspek kehidupan kita, sehingga kita dapat hidup dalam kebenaran. Tentu ada damai sejahtera, ada sukacita. Oleh sebab itu saudaraku, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa melalui firman kita pada saat ini, kiranya saudara dan saya, mulai saat ini, biarlah saudara dan saya hidup dalam kerendahan hati. Karena saudara, di firman Tuhan dikatakan bahwa ketika hidup kita dalam kerendahan hati, maka memberi kita kelegaan, membuat jiwa kita tenang. Dan saya percaya ketika kita melakukan hidup yang kerendahan hati, maka ada sukacita, ada damai sejahtera yang selalu ada di kehidupan kita setiap saat. Oleh sebab itu saudaraku, biarlah melalui firman kita pada saat ini, kita hendaklah hidup dengan kerendahan hati. Karena kerendahan hati adalah karakter Kristus. Ketika kita melakukan kerendahan hati, maka saudara dan saya akan melakukan apa yang Tuhan sudah ceritakan di firman Tuhan. Bahwa biarlah kita anak-anak kerajaan Allah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Hidup dengan kerendahan hati. Terima kasih, Tuhan memberkati.